Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang manajemen kasus dalam organisasi, yang terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Ari Rizky, ada Wahyu Prasentantoro, Ali Ikhwan, dan Muhammad Amin Syaroni. Baik, dari pengertian manajemen konflik dalam organisasi akan dijelaskan oleh Muhammad Amin Syaroni. Pengertian manajemen konflik dalam organisasi. Konflik merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Bahkan, dalam sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikian pula dengan kehidupan organisasi. Konflik dalam organisasi juga tidak dapat dihindarkan. Di dalam anggota organisasi senantiasa dihadapkan dengan konflik. Dan konflik ini biasanya terjadi akibat adanya perubahan atau inovasi baru yang sangat rentan menimbulkan konflik atau biasa disebut dengan destruktif. Apalagi jika tidak disertai dengan pemahaman yang memadai terhadap ide-ide yang sedang berkembang atau dikembangkan. Sedangkan manajemen konflik sendiri merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu pengelolaan konflik. Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu disiplin. Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Peran manajer atau perawat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu pertimbangan pengalaman dan tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan kehidupannya atau tahapan hidupnya. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik. Dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari atau yang akhirnya dapat dijadikan sebagai suatu cara hidup untuk menghidupkan organisasi sehingga mengurangi terjadinya konflik. Selanjutnya yaitu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar. Jenis-jenis konflik. Menurut James A. F. Stoner dan Charles Wankel dalam Wirawan 2010-22, dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu A. Konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. B. Konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja. C. Konflik antar individu, dan kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadap tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. D. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. E. Konflik antara organisasi. Contohnya seperti di bidang ekonomi di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Sumber konflik. Konflik di dalam organisasi secara sederhana dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor manusia. A. Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena
gaya kepemimpinannya. B. Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan kaku. C. Timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egois, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. 2. Faktor organisasi. A. Persaingan dalam menggunakan sumber daya. B. Perbedaan tujuan antar unit organisasi. C. Interdependensi tugas. Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. D. Perbedaan nilai dan persepsi. E. Masalah status. Konflik dapat terjadi karena suatu unit departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status. Perubahan pandangan mengenai konflik. Yang pertama, pandangan tradisional menganggap bahwa semua konflik adalah berbahaya dan oleh karenanya harus dihindari. Yang kedua, pandangan aliran hubungan manusiawi menganggap bahwa konflik adalah suatu yang lumrah dan terjadi secara alami dalam setiap kelompok dan organisasi. Yang ketiga, pandangan kuno dan pandangan modern mengenai konflik, yaitu pandangan kuno. Yang pertama adalah konflik dapat dihindari. Yang kedua, konflik disebabkan karena adanya kesalahan manajemen dalam hal mendesain dan memanajemen organisasi atau karena adanya pengacau-pengacau. Yang ketiga, konflik merusak organisasi yang bersangkutan dan menyebabkan tidak tercapainya hasil yang optimal. Yang keempat, tugas manajemen adalah meniadakan konflik. Yang kelima, agar dapat dicapai hasil presentasi organisatoris optimal, maka konflik perlu ditiadakan. Yaitu adalah dari pandangan kuno. Berikut dari pandangan yang modern. Pandangan modern yaitu mempunyai 5, yaitu yang pertama, konflik tidak dapat dihindari. Yang kedua, konflik muncul karena aneka macam sebab, termasuk di dalamnya struktur organisatoris, perbedaan-perbedaan dalam tujuan yang tidak dapat dihindari, yaitu perbedaan-perbedaan dalam persepsi serta nilai-nilai personalia yang terspesialisasi dan sebagainya. Yang ketiga, konflik membantu, kadang-kadang menghambat hasil pekerjaan organisatoris dengan derajat yang berbeda-beda. Yang keempat, tugas manajemen adalah memanage tingkat konflik dan pemecahannya hingga dapat dicapai hasil prestasi organisatoris yang optimal. Yang kelima, hasil pekerjaan optimal secara organisatoris memerlukan konflik modern. Dan kesimpulannya yaitu konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Konflik dapat dikelola dengan disiplin, pertimbangan pengalaman dalam tahap kehidupan, komunikasi, dan mendengarkan secara aktif. Jenis-jenis konflik yaitu ada konflik interpersonal, konflik antar individu dengan kelompok, konflik dalam kelompok organisasi, dan konflik antar organisasi. Dan ada sumber konflik yaitu dari faktor manusia dan faktor organisasi. Perubahan pandangan mengenai konflik yaitu ada 3, pandangan tradisional, pandangan aliran hubungan manusiawi, dan yang terakhir pandangan kuno dan pandangan modern. Baik, terima kasih, segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.